Hai semua, kembali lagi dalam acara Ajin Jam Makan. Hari ini saya ada tamu spesial yang akan berbincang kepada kita, yaitu Pak Yosep. Hai Pak Yosep. Halo, Bagaimana Pak Cin. kabarnya Pak? Baik selalu. Pak Yosep, bagaimana cerita dong? Gimana Pak Cin, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Yosep, cerita Ya, dong ya. gimana tentang selama ini kan kita lagi pandemi nih, lagi isu-isu yang lagi hotnya nih. Bisa bantu ceritain Pak Yosep hal-hal apa selaku Pak Yosep kan profesi SDM nih. Ada hal-hal tertentu apa yang Pak Yosep bisa ceritain sama teman-teman mungkin ke Pak Yosep? Ya, kalau boleh saya sedikit cerita ya mengenai pandemi COVID-19 ini, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya, baik itu untuk pelaku usaha, ya, bener. usaha kecil dan menengah, terus maupun itu perusahaan manufacturing dan lain-lain gitu ya. Iya. Banyak yang terkena dampak COVID-19 Iya, benar. gitu ya. Bener. COVID-19 ini hal yang tidak bisa kita duga. Di luar Iya, di luar dugaan. Bener sih. Kita mulai di bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Iya di Maret. Di Maret gitu ya. Dan itu di awal tahun, sehingga banyak perusahaan yang pelan-pelan dari bulan Maret sampai Desember ini ya, sampai saat ini ya. Iya, gitu ya. Ada yang kira-kira tutup usahanya, Iya, itu banyak banget Bang. pengurangan karyawan, lalu pegawai kontrak dihilangkan, yang tetap diminta pensiun dini, Bener Bang. yang umurnya sudah di atas 50 diminta untuk Pensiun lebih cepat. iya pensiun lebih cepat, dan banyak hal yang terjadi sehingga kita merasa bahwa itu hal yang di luar dugaan. Iya. Itu tersentuh. So kayak musibah Iya, gitu ya. dan banyak juga yang misalkan nih pernah juga Pak, saya terkena pemutusan hubungan kerja, lalu bertanya gimana sih Pak peraturannya, saya dapat apa saja haknya gitu ya, berapa kali PMTK dan lain-lain. Mereka menanyakan sampai segitu. Iya, sampai segitunya. Lalu BPJS Ketenagakerjaan saya bisa dicairkan nggak Pak gitu ya. Terus gimana caranya? Walaupun kita sudah gampang ya dengan online, tinggal ketik cair klaim JHT gitu dan lain-lain ya. Tapi mereka butuh yang simple yang apalagi di masa COVID tidak bisa bertemu langsung kan, lewat online. Mereka pengen gitu ya. menanyakan langsung mungkin. Mereka ingin cepat mendapatkan uang gitu ya, untuk bertahan loh Mas Aceh. Cuma buat bertahan aja gitu Untuk ya. bertahan aja gitu. Belum tahu kelanjutan ke depannya Belum gimana. tahu kelanjutan ke depan gitu. Ada yang seperti itu, ada yang apakah saya ada kerjaan baru Pak yang di tempat lain nah banyak yang seperti itu. Banyak, sehingga dan angka COVID itu kan berkembang, ada turun ada tinggi ya, dan semua pasti terkena dampaknya ya, pemutusan hubungan kerja, penutupan usaha, lalu belum secara signifikan perkembangan pembukaan lapangan kerja yang baru ya. Rekrutmen karyawan itu kan sudah sangat Jarang-jarang banget Iya. lagi buat tatap muka kan semua soal sudah online. Terkadang kita interview aja by online gitu, interview saja by online. Jadi bikin suasana season dalam pekerjaan Bapak sebagai praktisi SDM berbeda dong. Biasanya kan offline nih. Jadi Ya, online juga. karena sekarang interview aja online dan lain-lain gitu, dan itu banyak peran penting yang harus diperankan dari sisi human resource ya di perusahaan tersebut yang masih bertahan gitu ya di masa pandemi. Di masa pandemi ini ya. Ya benar sih. Ya, gitu. Berarti selaku praktisi SDM Pak Yosep juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang dong. Mau nggak mau harus ya gitu ya. Iya. Cara itu interview yang mau ngelamar kerja apa gimana. Terus cara menjawab apa pertanyaan karyawan misalnya yang di PHK lah gitu itu. Apalagi kita ada yang suka bertanya, Pak, kapan ya pemotongan gaji kita, sampai kapan? Itu Ada yang berkurang sampai 10-30% ya rata-rata ya, dan itu masih berlanjut sampai saat ini. iya, kalian satu perusahaan memang mereka nggak mau, tapi mau nggak mau mereka harus memotong itu buat berkelanjutannya perusahaan. Iya, secara operasional kan mereka harus tetap bertahan. Itu
gitu. Jadi PR banget buat Pak PR Yosef. banget di saat perusahaan ingin bertahan dan karyawan ingin bertahan. Iya, Pak Yosef berarti di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah. Nggak boleh Iya. salah ngomong Kita harus dikit. menjembatani ini. Iya, benar. Nah, gitu. Ya, yang pasti kita harus memotivasi ya. Dan diantara untuk karyawan supaya cepat tetap semangat Tetap semangat. ya, Tetap produktif lah di masa tetap depan. produktif, produktivitas tetap terjaga. Pak Yosef ini kan acaranya Aceh nggak makan. Ya. Kalau nggak makan kita nggak afdol. Asik. Kita sambil makan dulu nih. Oke. Maaf, Pak Yosef. Mungkin sambil dibuka Pak Yosef. Ya, Kita ya. makan dulu. Hari ini kita menunya sate Pak Yosef. Menunya sate ya. Iya. Waduh, Pak Yosef pasti gua tahu nih, demennya sate kambing. sate kambing. Iya. Wah, Mantap banget nih Pak. mantap nih. Ini sambil makan kan kita sambil cerita Pak Yosef. Ya, ya. Soalnya pekerjaan Pak Yosef ini nggak sembarangan orang yang bisa menghandle sampai sekarang soalnya. Jadi serba salah jadi Pak Yosef. Kan menjembatani antara perusahaan sama karyawan. Ya. Ada yang marah-marah, kesel atau gimana. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Kita tanggapi dengan sabar hati ya. Bener-bener. Memang harus bersabar. Posisi Pak Yosef ini serba salah jadi ceritanya sih. Bener-bener. Kita harus coba bisa menentukan mana yang tepat untuk kita berikan kebijakan-kebijakan, Mas. Bener sih. Emang pandemi ini bikin berdampak buat UMKM tuh sangat parah Bang. Termasuk saya juga kan, saya selaku wiraswasta di tempatnya mungkin di TC Rosin Mas. Di tempat kita itu banyak sekarang yang tokonya tutup, nggak ada yang buka Pak. Kalau dulu kan kita mau cari buat sewa, buat apa susah banget. Mau sekarang banyak banget mau sewa, mau jual, ini nggak laku Pak. Itu memang jadi suatu pandemi ini memang membuat sesuatu hal yang berbeda yang nggak pernah kita tanggepin gitu Bang. Maksudnya jadi ya kita harus banyak belajar dari ini sih, dari pandemi ini sesuatu hal yang di luar dugaan kita Bang. Emang sih. Apalagi Pak Yosef kan jadi praktisi ini, praktisi SDM. Sudut pandang Pak Yosef gimana Bang? Selaku jadi praktisi SDM gitu Bang, selama masa pandemi Bang. Ya, kita harus cepat beradaptasi ya, Mas. Dari sisi apa? Untuk bisa membaca perubahan yang sangat cepat di masa pandemi ini juga situasi kondusif itu tetap terjaga. Cukup benar ya. Situasi kondusif tetap terjaga hingga tapi kita juga harus pastikan kesejahteraan, keamanan dan ketenangan karyawan dalam bekerja. Dalam bekerja ya. Itu harus pasti, ya kan? Di masa pandemi ini COVID, ya kan? Mengenai karyawan masuk kantor, ada rasa was-was, cemas, ya kan? Tapi dari sudut pandang ketiganya, kesehatan dan keselamatan kerja, itu juga harus diterapkan di kantor. Protokol kesehatan yang ketat. Iya, apalagi ya kan? ada PSBB transisi. Wah, itu sudah sangat apa? Mesti diterapkan. Ya mungkin Pak Yosef juga bisa ceritakan Pak Yosef dari sudut Bapak Yosef nih sebagai praktisi SDM, pekerjaan apa yang dibutuhkan ketika masa pandemi ini? Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang memang lagi dibutuhkan di masa pandemi ini Pak. Bisa bantu ceritain Pak? Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Contoh, perusahaan apa? Jenis pekerjaan atau jenis bidang yang paling terdampak pandemi, food and beverage, restoran di mall, di pinggir jalan, mau dimanapun tutup. Benar, tutup. Di situ ada banyak pekerjaan, dine in. Nah, tapi ada sebuah grup yang sedang berkembang, yang sedang saya coba, yang sedang saya jalani sekarang dengan tangani ya. Apa itu? Grup Arafood. Grup Arafood. Mencoba menciptakan peluang, ya. Di tengah pandemi Di ini. tengah pandemi ini, Arafood menciptakan konsep kitchen. Tidak dine in tapi take away. Oh, tidak dine in tapi take away. Oh, Take berarti away. bertolak belakang dengan Bertolak selama ini belakang. ini ya. Selama ini kan dine in. Mereka meng-create menu, ada tencan ball yang paling paling disukai ya, Paling disukai, bestseller ya.
terus ada ayam pinggir jalan, Ayam pinggir jalan. ada burger bedbone, Waduh, banyak banget. ada Masih, ghost, banyak sekali. banyak sekali. Dan itu bisa dipesan lewat GoFood, Grab dan lain-lain. Oh, bisa dipesan secara online. Secara online, Oh, berarti konsepnya take away berarti Pak ya? take away, dan mereka sudah membuka beberapa cabang. Beberapa cabang Iya, di tengah justru pandemi. di tengah pandemi mereka berkembang. Oh, mestinya kalau teman-teman jeli ini bisa jadi buat bahan buat ngelamar kerjaan nih. Wah, yang biasanya jadi cook di dapur yang kena di saat restoran Hmm. berlomba-lomba ke kitchen. Nah, Iya benar-benar. cook helper, butcher, Hmm. apalagi tuh chef, Chef. dan ke kitchen, gitu ya. Berarti Arab Food hebat juga ya. Orang di mana banyak berdampak ini dia malahan Malah berkembang, berkembang, buka usaha mas bisa Iya. menciptakan lapangan pekerjaan ya bisa bagi menciptakan teman-teman. lapangan pekerjaan. Lalu pekerjaan IT ya, IT juga. IT aplikasi programmer. Oh. Itu kan sudah dicari ya. Iya, soalnya semua pada melakukan pekerjaan secara daring ya, semua. Digital, ya itu pasti digital, sosial media, digital marketing. Oh iya, pada jualan sekarang di Oh, sosmed, ada Instagram, TikTok. Iya, TikTok gitu ya. Ah. Gitu. Nah, aku kan itu mengembangkan kompetensi mas, yang penting. Oh, Yang secara nggak langsung biasanya mengembangkan budaya. bekerja seperti biasa dan lain-lain. Sekarang harus mencoba beradaptasi dengan perubahan. Iya, bagi yang nggak beradaptasi, jadi Tertinggal, tertinggal. gitu. Tertinggal, hanya bertahan hidup dan berusaha mencukupi hidup. Nggak bisa lebih kalau. Iya, dan tidak bisa mengembangkan hidup. Berarti kalau nggak mau harus beralih ke dunia digital. Digital, sekarang digital. Semua serba digital. Iya, Gitu. karyawan absensi, Mm-mm. ya. Sekarang aja digital. Oh ya. Yang biasanya pakai sidik jari dan lain, sekarang hanya di handphone, di aplikasi. Oh iya, sekarang di Iya, WFA semua dan lain-lain. semua dari aplikasi, aplikasi ada semua. smart face dan lain-lain. Ada GPS-nya. Ada yang free, ada yang berbayar, bisa langsung download. Berarti Gitu. Pak Yosef berarti beradaptasi juga tuh. Beradaptasi. Mau nggak mau ya, kalau nggak ini kita di atasan bagaimana gitu. Betul. Iya. Iya. Ngomong-ngomong kan sambil makan juga Pak. Iya, Makannya ini enak banget nih sate kambing ini. enak banget satenya. Nggak tahu Pak Yosef pasti demen sate kambing. Sate Pak. kambing, maknyos pokoknya. Gitu. Sudah coba belum ayam pinggir jalan di Arab Food? Ayam pinggir jalan kebetulan kemarin udah coba. Ayamnya enak. Ayam enak ya? Ayamnya enak, empuk. Terus dia ada yang buat yang menu sambalnya. Hmm. Sambalnya beda sendiri. Ada opor-opornya. Itu beda. Nggak sama Makan ayam goreng tepung dengan kuah opor, Waduh. pasti rasa yang berbeda. beda banget. Itu dia bikin gebrakan, maksudnya cita rasa yang biasa orang kan udah biasa tuh geprek. Itu suatu hal yang beda. Ya. Soalnya. Oke, mungkin Pak Yosef bisa bagi tips nih Pak buat sebagai Pak Yosef nih seperti CSDM nih buat teman-teman di luaran yang kena PHK ataupun yang pengen melamar kerja Pak di tengah pandemi gini Pak. Ya. Bagi yang terkena PHK, ya jangan berkecil hati ya. Tetap tingkatkan kompetensi diri. Mungkin dengan nambah skill apa gimana Pak? Ya. Banyak pelatihan dan training online Sekarang. Ya. Bisa meningkatkan lewat itu juga, baik itu untuk pelatihan soft skill dan hard skill. Dan yang pasti saling support. Tetap saling support walaupun berjauhan, walaupun berjaga jarak, walaupun ketemu secara online Iya. dan lain-lain. Tetap saling support untuk memberikan yang terbaik, ya, untuk diri dan untuk keluarga, ya, gitu. Jangan ragu untuk kecemplung dalam hal profesi yang baru. Mencoba hal baru. Iya, benar. Kadang ketika kita mencoba hal baru tuh Iya. jadi passion kita yang lebih jadi suatu betul loncatan kita. Ada Pak. sebuah yang tergali, Benar, ada sesuatu yang tergali. Yang selama ini kita nggak nyangka, maksudnya kita ada skill di sini loh, misalnya bisa Iya. itu. Ternyata kita punya Talenta ya? talenta di Talenta. situ. Hingga yang biasanya terabaikan, masuk pagi, pulang sore, pulang malam, sampai rumah tidur, bisa berangkat lagi. Iya. Nah,
Kadang di rumah untuk membunuh bosan, ya ada aja yang kita lakukan Iya, kan, benar. itu ya. Banyak melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan talenta diri. Gitu. Talenta diri yang ada ya. Iya. Mungkin kalau yang teman-teman yang di luar yang pengen melamar kerja Pak, di tengah pandemi ini mungkin Bapak bagi kasih tipsnya atau gimana? Ya kalau melamar kerja tetap kalau melamar kerja tetap berusaha. Kita berusaha. Ya. Walaupun belum dapat. Jangan berkecil hati. Iya. Banyak kan sekarang situs-situs online untuk yang lamar kerja, ya kan? Masukin aja sesuai dengan kompetensi, ya kan? Dipanggil datang. Ya, di situ nanti akan ada jalan, ya. Ya dibukain mungkin jadi ngeklik mungkin cocok lah gitu. Betul, ya. Berarti intinya tetap berusaha Pak ya. Tetap berusaha, semangat dan jangan berkecil hati, harus mengembangkan kompetensi diri. kondisi. Ya. Mungkin biar cepat selesai pandemi ini dan kita Iya, bisa hidup harus kembali. berdoa ya. Kita tetap berdoa pandemi ini cepat selesai, vaksin yang ada. ya. Ya sih. Oke, terima kasih Pak Yosep atas Ya. waktunya. Saya terima kasih udah Terima datang kasih. di acara Sama-sama. Sini Makan. Terima kasih Sama-sama. banyak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, dari pembicaraan saya dengan Pak Yosep tadi kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kita harus tetap mengembangkan diri, kita harus tetap berusaha di tengah pandemi. Mari teman-teman, kalian pasti bisa. Sampai ketemu dalam acara Asin Aja Makan berikutnya. See you.